Bab 886, Keberadaan Risto. Isadora mengeluarkan beberapa selimut dari koper di ujung tempat tidur. Pertama-tama menumpuk beberapa selimut di lantai, lalu membentangkan selimutnya. Dari caranya dia menyelipkan dan melipat selimut, dapat dilihat bahwa dia adalah gadis yang pandai dalam pekerjaan rumah. Tempat tidur dengan tumpukan selimut sudah dibuat dan lampu dimatikan. Kamar itu tidak memiliki jendela dan terlihat sangat gelap. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menyinari melalui celah pintu yang menambah cahaya pada ruangan itu. Bisakah kamu ceritakan tentang kakakku ketika di militer? Melalui kegelapan, suara gadis itu terdengar. Dia sangat takut gelap. Biasanya, dia harus menyalakan lampu untuk tertidur. Sekarang dia berada dalam kegelapan, dia sedikit gugup dan takut. Namun, ketika mendengar suara Agam, hatinya sedikit tenang. Agam terkejut. Dia meletakkan lengannya di bawah kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku belum lama mengenal kakakmu, aku tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya. Jadi, aku tidak tahu banyak tentang dia. Aku tahu, kamu pemimpinnya, kan?" Isadora tersenyum dan berkata, "Kakak-kakak di bar itu lebih tua darimu, tapi mereka semua sangat mematuhi perintahmu. Kurasa pasti kakakku juga begitu. Bukan pemimpin, tapi rekan." Agam tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menganggap orang-orang itu sebagai bawahan. Mungkin, kamu akan merasa munafik, tapi aku selalu berpikir begitu. Ya, aku percaya padamu, kamu adalah orang yang sangat baik." Suaranya menghilang, diikuti dengan napas tenang. Agam diam-diam melepaskan kekuatan spiritual untuk menenangkan saraf gugupnya, sehingga dia bisa tidur begitu cepat. Agam melihat ke langit-langit dan berkata perlahan, "Temanku, aku harus menemukan orang-orangmu. Terlepas dari apa mereka hidup atau mati, aku pasti akan membuat mereka membayar harga untuk mereka yang menyakiti keluarga kalian. Adikmu, aku tidak akan membiarkannya menderita lagi." Malam yang panjang. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 atau 9, Isadora bangun dan meregangkan tubuh. Gadis itu melihat di area sekitarnya. Semalam adalah malam paling damai yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba, dia teringat kejadian kemarin, matanya agak bingung. Dia benar-benar takut malam kemarin hanyalah mimpi. Ketika dia melihat Agam duduk di tempat tidur di samping tempat tidur, memegang surat penerimaan di tangannya, dia diam-diam menghela napas lega. "Maaf, aku tidak izin untuk memindahkan barang-barangmu." Agam menutupi surat penerimaan itu, menatapnya dan tertawa. Isadora menggelengkan kepalanya dan merasakan kekosongan di depannya. Rona merah muncul di pipinya dan dia berbisik, "Bisakah kamu keluar dulu? Aku akan mengganti pakaianku. Aku baru saja membeli sarapan." Agam keluar untuk membeli beberapa roti dan susu kedelai. Ketika dia kembali, dia bertemu dengan Zack, Reno, dan Hardian yang sedang menunggu di pintu. "Adiknya Risto tinggal di sini?" Zack bertanya dengan ekspresi tertegun. "Turun dan periksa. Lihat mana yang memiliki perawakan serupa dengan Risto. Kita harus menyelesaikannya," kata Agam dengan suara berat. Zack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat kondisi teman-teman kakaknya, dia merasa sangat tidak nyaman. "Masuk dan duduklah." Agam mengetuk pintu, Isadora membiarkannya masuk sebelum dia membawa seseorang ke dalam ruangan. Isadora sudah mengganti pakaiannya. Wajahnya lurus dan rambut panjangnya diikat. Pandangannya lurus melihat ketiga orang itu. "Kamu, adiknya Risto?" Zack tampak tertegun. Ini sangat berbeda dari kemarin. Agam memelototi Zack, Reno tersenyum dan berkata, "Pak Agam, kamu harus membiasakan diri. Kalau dia pandai berbicara, mengapa dia masih bujangan di usia 30-an? "Aku bangga menjadi bujangan," ucap Zack dengan wajah tersipu. "Jangan, sekarang sudah boleh punya 3 anak, kamu malah mundur," kata Reno dengan emosi. "Sial!" Zack berwajah muram. Isadora terhibur dengan percakapan di antara keduanya. Saat dia menyantap sarapannya, Agam bertanya pada Isadora, "Apa yang akan kamu lakukan hari ini?" Isadora terkejut dan sedikit menundukkan kepalanya. "Aku mungkin harus pergi bekerja, mereka semua adalah orang yang sangat berkuasa. Aku takut mereka akan mengancam sekolah karena aku." "Jangan khawatir, masalah ini sudah diselesaikan." Zack tersenyum dan memasukkan roti ke mulutnya. "Orang dari keluarga Ruhan itu sudah diurus. Dia tidak akan berani membuat masalah denganmu di masa depan. Kamu jangan terlalu banyak makan. Kalau kamu mau makan, beli sendiri." Reno menendang Zack dan memberi isyarat untuk menyimpan sebagian untuk Isadora. Zack cemberut dan tahu bahwa dia memiliki nafsu makan yang besar. Dia keluar dengan putus asa untuk membeli sarapan. Ketika kembali, Gardi juga kembali bersamanya. "Dik, kamu terlihat lebih baik tanpa riasan. Sudah kubilang, adiknya Risto pasti seorang gadis yang baik."
Pada pertemuan pertamanya, Gardi berkata dengan kagum. "Lihat, pandai sekali mulutnya," kata Reno kemudian tertawa. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Isadora tersenyum tipis. "Kak, kamu memiliki teman-teman yang baik. Apa kalian menemukan sesuatu?" Agam meletakkan sendoknya dan menatap Gardi dan yang lainnya untuk bertanya. "Ya, kurang lebih setelah memancing seorang dari keluarga Ruhan kemarin, dan semua detailnya terungkap. Masalah Risto memang berhubungan dengannya." Ketika Gardi ingin mengatakan sesuatu, dirinya melihat mata Agam memberi isyarat. Dia tahu bahwa beberapa kata tidak bisa diucapkan di depan Isadora. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Singkatnya, masalah ini dilakukan oleh bosnya yang bermarga Ruhan, pemimpin klan Harimau Langit kota Tridhaman. Dia tahu bahwa Risto memiliki tubuh 5 elemen dan dengan sengaja membuat perangkap untuk membiarkan Risto masuk ke dalam bahaya dan ingin merebut fisiknya. Tapi, soal Risto berada di kota Tridhaman atau tidak, itu permasalahan lain. Karena dengan melihat tingkatan keluarga Ruhan, kamu tidak dapat berhubungan dengan hal-hal yang begitu dalam dan mendetail. Kamu hanya dapat mengetahui 1 atau 2 hal kalau pergi ke kota Tridhaman." Agam mengangguk. Meskipun dia berkeliling dan kembali ke asal, setidaknya ada tanda-tanda berurusan dengan klan Wanara, juga dengan urusan Risto, ini akan memberikan sebuah titik terang. Ditambah lagi, kali ini hal-hal baik juga terjadi, setidaknya dia telah menemukan adik Risto, dan adik Risto tidak akan menderita lagi di masa depan. "Aku juga ingin pergi," Isadora berbisik. "Meskipun aku tahu aku tidak bisa banyak membantu, aku mengkhawatirkan kakakku. Kamu pasti harus pergi." Agam tersenyum. Dia tentu saja tidak merasa nyaman meninggalkan Isadora di tempat ini. Apalagi dia juga tahu bahwa Isadora memiliki trauma di Kabupaten Yatuari. Dia sebenarnya tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Isadora mengangguk ringan, matanya yang indah tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kekhawatiran. Agam tersenyum dan bertanya, "Apa kamu takut tidak ada yang akan bertanggung jawab atas sekolah setelah kamu pergi?" "Ya." Isadora menggigit bibirnya dan mengangguk. "Dik, jangan khawatir tentang itu. Ruhan itu telah benar-benar disingkirkan dan tidak akan bisa melakukan apapun. Apalagi orang-orang Pak Agam sudah menetap di Kabupaten Yatuari. Mereka yang akan mengurusnya, tidak akan ada masalah." Zack tertawa. "Bukan dia yang aku khawatirkan, itu Chris dan pria bernama Mada itu." Zack dan yang lainnya terkejut. Hardian memandang Agam dan bertanya, "Aku selalu bingung. Orang-orang itu jelas sangat berlebihan. Mengapa kamu memberi mereka begitu banyak uang kemarin?" "Ya, aku tidak pernah bisa mengetahuinya. Kalau aku tidak mendapatkannya, itu sudah merupakan kebaikan yang besar. Mengapa aku harus memberi mereka uang dan membiarkan mereka terus menindasnya?" Zack menggaruk kepalanya dan berkata, "Haha, kalian tidak mengerti, kan?" Ucap Gardi sambil menyeringai. "Memangnya kamu mengerti?" Zack berkata seraya menatap tajam ke arahnya. Gardi tersenyum dan berkata, "Awalnya aku tidak memahaminya, tapi pagi ini aku menerima pesan. Nama keluarganya Yadin, dan juga pria bernama Mada itu. Omong-omong, ada juga wanita yang memiliki nama keluarga Hasan. Mereka mengambil uang itu dan terjadi kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang pada malam hari. Mereka dirampok, uangnya diambil dan orangnya dibunuh." Agam sepertinya sudah menduganya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa perampok itu tertangkap?" "Tertangkap, beberapa geng, dan uang yang dicuri juga diambil kembali oleh pejabat." Gardi tersenyum, Zack dan Hardian melebarkan mata mereka. Isadora juga merasa ini sangat luar biasa. "Sumbangkan semua uang hasil curian itu. Aku akan mengaturnya sekarang." Zack menelan ludahnya dan bertanya, "Pak Agam, apa Anda sengaja mengaturnya?" Bab 887, Sekolah. Agam mengangguk dengan yakin dan berkata, "Aku memberi mereka begitu banyak uang tunai di depan umum. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Hei!" Zack tersentak. Mata Hardian berkedip dan berkata, "Langkah yang bagus untuk meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Kak, kamu main-main dengan sebab dan akibat." Reno tersenyum dan berkata, "Ini disebut teknik kekaisaran. Kalau Pak Agam tidak kemampuan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan klan tersembunyi 9 alam? Hentikan omong kosongnya," kata Agam dengan kesal. Dia memandang Isadora dan berkata, "Mereka yang serakah, penjilat, dan telah berdosa secara mendalam pada dasarnya telah dihukum. Tidak ada yang bisa mengancam kamu dan para guru serta murid. Mereka sudah mati." Isadora terkejut. Perihal kematian sepertinya sangat jauh dari jangkauannya. Meskipun dia membenci orang-orang itu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar bahwa mereka sudah mati. "Bukankah ini terlalu kejam bagi mereka?" Isadora bertanya dengan hati-hati. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata,
Kami bukan bandit, kami juga bukan konglomerat yang memiliki kekuasaan. Kami hanya menjaga apa yang menjadi milik kami, dan kami tidak bisa digertak. Apa yang telah mereka alami adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Isadora berkedip. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti tentang sebab dan akibat, dia pasti akan percaya apa yang dikatakan Agam. Dia menatap Agam sambil tersenyum dan bertanya dengan agak malu. Kak, aku ingin pergi ke sekolah, boleh? Oke, aku akan menemanimu. Agam tahu bahwa Isadora memiliki perasaan yang dalam terhadap sekolah dan tidak bisa menyerah untuk saat ini. Dia tidak terburu-buru, kalau orang lain ingin merebut tubuh 5 elemen Risto, mungkin ini akan sedikit membutuhkan usaha. Meskipun Risto jatuh ke tangan mereka, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara ini. Sekolah dasar yang didanai oleh Isadora dibangun di pinggiran kabupaten. Hampir tidak ada daerah pemukiman dalam radius 1000 hingga 1500 meter. Hanya ada 2 bangunan, yang satu tinggi dan yang satu pendek. Yang lebih tinggi adalah gedung pembelajaran, yang lebih pendek adalah asrama guru dan beberapa murid yang berasal dari jauh. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk membangun sekolah dasar ini? Agam berdiri di halaman sekolah dan bisa mendengar suara anak-anak yang sedang membaca dari gedung pembelajaran. Isadora berkata dengan lembut. Meskipun uang ini dapat melunasi utang, aku tahu kalau aku mengembalikan semua uang pun, mereka akan memikirkan cara agar bunganya juga dibayarkan, belum lagi biaya penanganan, dan sebagainya. Dalam sekejap, jumlahnya akan lebih dari 2 miliar, jadi aku lebih suka membelanjakan uangnya untuk anak-anak ini daripada memberikannya kepada para bajingan itu. Dora, kamu di sini. Seorang guru wanita yang tampak berusia 50-60 tahun datang dengan buku-bukunya di tangannya. Dia memakai kacamata dan menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Bu Verina. Isadora melihat guru itu sangat senang. Dia maju untuk memeluk lengan guru wanita itu dan memperkenalkan Agam. Kak, Bu Verina adalah ketua tim pengajar sekolah. Dia sangat luar biasa. Dia memenangkan gelar guru terbaik di seluruh negeri dan guru teladan unggulan nasional. Dia yang mengajariku saat itu. Pikiran Agam bergerak. Melihat ibu guru di depannya, dia sangat tersentuh. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak gelar, sekolah dasar di seluruh negeri dapat memilih dengan acak, tetapi dia datang ke sekolah dasar yang tidak terlalu diperhatikan ini. Semangat ini patut dikagumi semua orang. Halo, Bibi. Agam buru-buru menyapa. Hei, halo. Bu Verina tersenyum dan berkata kepada Isadora dengan kesal. Dasar gadis ini, mengapa mengatakan hal ini? Ini bukan apa-apa. Saat dia berbicara, Bu Verina melihat senyum di bibir Isadora dan menyindirnya. Gadis ini, kamu sudah punya pacar, bahkan sekarang kamu membawanya? Mendengar ini, Isadora terkejut dan pipinya tiba-tiba merah merona. Dia tidak pernah membawa lawan jenis ke sekolah. Sekarang dia membawa Agam bersamanya, perbedaan usia antara keduanya tidak banyak. Tidak dapat dipungkiri orang-orang mungkin akan salah paham dengan keduanya. Agam buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Bibi, aku temannya Risto. Rekan seperjuangan, ya. Sayang sekali. Bu Verina juga mengerti situasi Risto. Karena dia adalah temannya, pemuda ini secara otomatis juga seorang prajurit. Bu Verina mungkin tahu jika kehidupan Isadora sangat keras. Jika bisa menemukan pria yang sangat menyukainya, menyayanginya dan melindunginya, itu adalah keinginan terbesar Bu Verina. Ucapan Bu Verina membuat telinga Isadora merah karena tersipu. Melihat betapa pemalu penampilan gadis itu, Bu Verina tidak bisa menahan senyum dan berkata, Baiklah, aku tidak akan mengejek kalian berdua. Kalian kembalilah ke kantor bersamaku. Baik? Isadora mengangguk dengan gembira dan memanggil Agam. Agam tersenyum dan mengikuti mereka ke dalam gedung pembelajaran. Meskipun hanya ada satu gedung pembelajaran, fasilitasnya sempurna. Tangga dan dindingnya terlihat sangat baru dan bersih. Melewati beberapa ruang kelas, terlihat anak-anak di dalam kelas mendongak dan mendengarkan pelajaran. Ada juga beberapa anak nakal bermain kartu di belakang. Seringkali mereka dimarahi dan dihukum oleh guru. Kesempatan semacam ini terlalu umum, tetapi jarang sekali bagi Agam untuk merasa tenang. Selama beberapa waktu ini, dia telah mengalami terlalu banyak perkelahian dan melihat terlalu banyak sifat manusia yang menyeramkan. Hanya ketika dia berhubungan dengan anak-anak ini di sekolah, dia dapat benar-benar merasakan keindahan ini. Beberapa anak melihat Isadora, wajah kecil mereka tersipu karena kegembiraan. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, Isadora membuat gerakan menggoda mereka dan menunjuk ke arah guru di kelas, memberi isyarat untuk mendengarkan pelajaran dengan baik. Melihat kejadian ini, Agam tidak bisa menahan tawa dan mengikuti mereka di belokan kantor. Oh, Dora sudah kembali. Beberapa guru buru-buru berdiri, lalu melihat Agam yang berada di belakangnya. Mereka bertanya kepada Isadora. Ini pacarmu? Semangat yang baik anak muda. Hehe, nak, apa pekerjaanmu? Sudah berapa lama kamu bersama Dora?
Ini teman kakaknya Dora. Ucap Bu Verena. Dia tahu bahwa Isadora ini pemalu. Jika dia terus berkata begitu, dia mungkin tidak tahan dan akan berlari keluar. Mungkin dia tidak akan berani membawa pemuda ini ke sini lagi lain kali. Ibu guru yang terhormat, saya tidak tahu apa yang biasa kalian makan. Saya membeli beberapa buah dan susu. Agam meletakkan makanan itu di meja ujung kantor. Berhematlah, kalian masih muda, pasti tidak mudah bagi kalian, simpanlah uang. Di masa depan, masih harus mengeluarkan uang untuk menikah, membeli rumah, juga melahirkan anak, semuanya membutuhkan uang. Seorang guru wanita berusia 40-50 tahun lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ini membuat Isadora tersipu. Apa yang kamu katakan? Astaga, itu belum terjadi. Guru wanita lainnya juga salah paham terhadap Agam dan Isadora. Dia membalikkan pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Meskipun pemuda ini terlihat menarik mataku, tidak tahu apa Dora menyukainya atau tidak. Sudahlah, kalian jangan banyak bicara. Bu Verena menutup pintu kantor dan tersenyum pada Agam. Jangan hanya berdiri di sana, duduklah. Agam mengangguk dengan senyum canggung. Meskipun dia adalah penguasa neraka, pemimpin 9 alam kelan tersembunyi yang telah mengguncangkan dunia, dia masih dapat mengendalikannya di depan para tetua ini. Isadora menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Rona merah di wajahnya agak memudar sebelum dia mengeluarkan kartu ATM miliknya dan menyerahkannya kepada Bu Verena. Bu Verena, ini kartu ATM dengan uang 400 juta. Ambillah dulu. Belikan anak-anak buku pelajaran baru dan berikan sedikit untuk para guru. Aku tidak ingin kalian bekerja terlalu keras. Bu Verena dan guru lainnya saling memandang. Dia mendorong kartu ATM itu kembali dan berkata, Nak, awalnya kami berencana memberitahumu nanti, tapi sekarang setelah kamu mengatakannya, maka aku akan memberitahumu sekarang. Hati Isadora menegang dan dia buru-buru bertanya. Bu Verena, apa kalian akan pergi? Pada titik ini, dia tertegun sejenak. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, aku tahu bahwa gaji yang aku berikan sangat kecil. Kalian juga memiliki keluarga sendiri, aku menghormati keinginanmu. Gadis konyol, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bu Verena tertawa dan berkata, Meskipun kamu tidak membayar, kami juga tidak ingin pergi. Kami datang ke sini sebelumnya karena kami datang untuk mengajar anak-anak. Ada juga pensiun dan hal-hal lain tentang kehidupan. Jangan khawatir tentang ini. Yang ingin kukatakan padamu adalah aku menjawab panggilan telepon tadi malam. Badan Kesejahteraan Daerah ingin menyumbangkan sejumlah uang ke sekolah. Berapa tebakanmu? 100 miliar. Dengan begitu banyak uang, kita dapat membangun lebih banyak gedung pembelajaran, mempekerjakan guru yang lebih baik, dan meningkatkan makanan untuk anak-anak. Sahut guru lain yang berusia awal 30-an sembari tertawa. Bab 888, Kerabat Jahat. 100 miliar? Isadora terkejut dan tanpa sadar menatap Agam. Dia tahu bahwa uang itu pasti diam-diam diberikan oleh Agam. Tapi ini aneh. Kami sudah sering mengajukan subsidi, dan paling banyak mendapatkan beberapa juta hingga paling banyak puluhan juta. Mengapa kali ini memberikan begitu banyak? Seorang guru wanita bertanya ragu. Aku mendengar itu disumbangkan oleh orang misterius, dan aku tidak tahu siapa itu. Kalau tidak, kita harus berterima kasih kepadanya secara langsung. Bu Verena menghela napas dengan emosi. Agam hanya diam saja di samping. Sebenarnya, dia ingin mensubsidi lebih banyak, tetapi mengingat sekolah tidak dapat mengatur begitu banyak uang untuk saat ini. Hati orang-orang juga sulit ditebak, siapapun akan berubah pikiran di depan uang. Hanya dengan memberikan beberapa manfaat secara tepat dan secara bertahap meningkatkannya, kemajuan dari sekolah dapat dipertahankan hingga maksimal. Hati orang-orang juga sulit ditebak, siapapun akan berubah pikiran di depan uang. Hanya dengan memberikan beberapa manfaat secara tepat dan secara bertahap meningkatkannya, kemajuan dari sekolah dapat dipertahankan hingga maksimal. Tiba-tiba, ada suara dobrakan pintu di luar, diikuti oleh pasangan parubaya yang membawa tas belanja. Melihat pasangan parubaya itu, wajah para guru sedikit berubah, dan mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman mereka. Bu Verena perlahan datang dan berdiri di depan Isadora. Dora, kamu benar-benar di sini. Pria parubaya itu meletakkan tasnya, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Seorang guru wanita berkata dengan sopan. Ini sekolah. Merokok tidak diperbolehkan. Oke, aku lupa. Pria parubaya itu menyimpan rokoknya. Isadora bertanya dengan suara pelan. Paman, Bibi, kenapa kalian ada di sini? Datang sepasang suami istri yang sudah cukup berumur. Mereka adalah saudara dari ayah Isadora, Teddy Taolin bersama dengan istrinya, Shina Duhan. Wanita di belakangnya, Shina, datang tersenyum pada Isadora dan berkata,
Pamanmu sangat senang mengetahui bahwa kamu telah kembali ke sekolah. Dia bersikeras untuk datang menemuimu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan membawa kentang yang kami tanam untukmu. Kami yang menanamnya sendiri, enak sekali. Nanti kalian coba. Teddy buru-buru membuka tas belanja itu. Ada beberapa kentang yang ternoda lumpur di dalamnya, tetapi melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa kentang itu kurang bagus, dan beberapa telah bertunas. Paman, aku sangat menghargai kebaikan kalian, kata Isadora hati-hati, seolah dia waspada terhadap sesuatu. Teddy tertawa 2 kali, dan suasananya sedikit kaku. Shina menyenggol Teddy. Barulah Teddy berkata, Dora, bagaimana kabarmu? Apa pekerjaanmu berjalan dengan baik? Semuanya baik-baik saja, kan? Mendengar ini, Isadora tahu apa yang akan mereka katakan. Baguslah kalau baik-baik saja. Astaga, kamu adalah keponakanku satu-satunya. Ayahmu meninggal sejak lama dan mempercayakanmu padaku. Dia gagal menjagamu dengan baik. Jangan salahkan paman, paman masih punya 2 putra yang harus dihidupi. Terkadang kenyataan memang tidak bisa dipisahkan. Setelah jeda, Teddy berkata, berbicara tentang kedua sepupumu, mereka tidak mampu sepertimu. Salah satu dari mereka bersekolah di sekolah menengah teknik dan tidak selesai, satunya lagi bahkan tidak sekolah hingga SMP. Tahun-tahun ini, aku mengkhawatirkanmu dan bibimu. Ini, 2 hari yang lalu, kakak sepupu keduamu tidak sengaja menabrak seseorang saat mengemudi. Pria itu meminta Wikan untuk membayar 600 juta, atau dia akan mengirim dia ke penjara. Sayangnya, bibimu dan aku khawatir karena kami sudah menua akhir-akhir ini. Keluarga meminjam uang di mana-mana dan menjual semua yang bisa dijual. Juga masih kurang 560 juta. Bisakah kamu meminjamkanku uang? Aku berjanji akan mengembalikannya dalam sebulan. Kalian sudah berusaha, hanya bisa mengumpulkan 40 juta. Kata seorang guru wanita dengan nada sinis. Sepertinya dia tahu karakter buruk dari pasangan suami istri tersebut. Kemudian dengan sinisnya dia berkata demikian. Ya, 40 juta memang tidak banyak bagi seorang guru yang biasanya menerima amplop berisikan uang beberapa juta. Kami adalah petani, jadi tidak bisa dibandingkan. Kata Shina dengan terus terang. Wajah guru wanita itu berubah dan dia ingin membantah, tetapi Bu Verina menghentikannya. Nak, uang ini, kira-kira kapan kamu bisa memberikannya? Wikan ada di kantor polisi. Dia tidak akan dilepaskan sebelum menyerahkan uangnya. Desak Teddy. Paman, aku tidak punya banyak uang. Isadora menundukkan kepalanya sedikit. Ada berapa? 400 juta juga boleh, 200 juta juga boleh, atau berapapun jumlahnya juga tidak apa-apa. Kalau Wikan masuk penjara, bagaimana denganku dan bibimu? Teddy berkata dalam kesedihan, sementara Shina diam-diam menghapus air matanya di belakangnya. Pak, ini agak berlebihan. Bu Verina tidak tahan lagi melihatnya dan berkata dengan nada dingin. Baru saja, kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu meminjamnya. Sekarang mengapa harus memberikannya padamu? Kedua, Dora telah meminjamkan uang padamu beberapa kali, 60 juta, 100 juta. Aku ingat kamu baru meminjam uang sebanyak 200 juta bulan lalu dan mengatakan bahwa rumahmu akan runtuh dan perlu direnovasi. Saat itu, kamu setuju untuk mengembalikannya. Kenapa kamu tidak ada kabar? Melihat Bu Verina menyebutkan masa lalu, senyum di wajah Teddy menghilang dan dia memaki. Ini adalah urusan keluarga kami. Apa yang kamu bicarakan? Memangnya aku meminjam uangmu? Shina melirik Bu Verina dengan ganas, lalu menyeka air matanya pada Isadora dan berkata, Nak, aku dan pamanmu tahu pasti tidak mudah bagimu, tapi pikirkanlah. Ayahmu sudah lama meninggal. Kamu dan Risto dibesarkan oleh kami. Kami menahan semua kebutuhan sehari-hari sebisa kami. Kami memberikan semuanya untuk keluarga kalian. Sekarang kami dalam masalah, kumohon bantu aku. Bu Verina membalas. Aku melihat Dora tumbuh dewasa. Aku tahu semua tentang situasi keluarganya. Apa kalian memberinya makanan dan minuman? Ayahnya dipukuli sampai mati dan mendapatkan kompensasi sebesar 600 juta, tapi bukankah itu diambil olehmu? Apa yang kamu lakukan pada kedua anak itu? Uang puluhan ribu bahkan tidak cukup untuk membeli minyak. Setelah bertahun-tahun, kapan kamu membelikan baju baru kepada mereka? Lalu, ketika Dora diterima di Universitas Surapan, apa yang kalian lakukan? Mengambil semua uang penghargaan dari pemerintahan dan sekolah. Kamu bahkan tidak bersedia mengeluarkan beberapa juta saja, membuat Dora tidak bisa masuk universitas. Apa kalian masih layak disebut manusia? Guru wanita lain berkata dengan nada dingin. Ketika Isadora diterima di Universitas Surapan, itu adalah hal yang membahagiakan di daerah ini. Tentu, semua jenis hadiah tidak akan membuatnya kekurangan uang untuk pergi ke sekolah. Tetapi itu semua diambil oleh keluarga pamannya, mengatakan bahwa Taku diambil oleh penagih utang dan untuk sementara menyimpannya untuk Isadora. Akibatnya, putra sulung mereka membawa BMW di bulan berikutnya.
Apa enaknya bersekolah? Buang-buang uang saja. Teddy menjelaskan secara paksa. Ya, pergi ke sekolah belajar tidak bagus. Jadi mengapa kalian membiarkan kedua putra kalian pergi ke sekolah sejak awal? Kedua putra kalian tidak belajar dengan baik. Begitu mengetahui Dora masuk ke Universitas Surapan, kalian iri dan sengaja melakukan ini. Omong kosong! Karena ditusuk dari belakang, Shina segera melompat berdiri dan mengutuk. Para guru, omong kosong macam apa kalian ini? Mengapa kamu masih salah menuduh orang? Bukankah bagus dia tidak pergi ke sekolah? Setelah keluar selama 1 atau 2 tahun, dia mendapatkan lebih ratusan juta sebulan. Bukankah ini lebih nyaman daripada pergi ke sekolah? Kita semua melakukan ini untuk kebaikannya. Kalian orang luar, jangan di sini untuk menghasut orang. Benar, kami hanya memberikan semuanya yang kami bisa. Memaksa seorang anak juga tidak akan berhasil. Suara Teddy menggema, dia memandang Isadora dan berkata, Bibimu dan aku sama-sama tahu apa yang kamu lakukan di luar. Kami dimarahi oleh orang-orang setiap hari. Bukankah bibimu dan aku menyelesaikannya untukmu? Kamu harus memiliki hati nurani. Wikan sedang kekurangan uang. Tidakkah kamu mengenal beberapa orang kaya? Ini hanya 600 juta. Menemani beberapa hari saja pasti sudah dapat, kan? Mendengar ini, ekspresi wajah para guru di kantor menjadi buruk. Membiarkan keponakannya menghabiskan malam dengan menemani orang lain untuk mendapatkan uang. Apakah ini bisa disebut manusia? Bab 889, golongan kanan dan kiri, panggil semuanya. Jangan keterlaluan, kalau tidak aku akan memanggil keamanan. Bu Fuina berkata dengan suara yang dalam. Kata-kataku yang mana yang keterlaluan? Bukankah itu yang dia lakukan? Isadora, tunjukkan dengan jelas. Aku pamanmu. Sesuatu terjadi pada Wikan. Bibimu dan aku tidak punya pilihan selain memohon padamu. Aku tahu kamu punya uang di tanganmu. Kalau kamu bisa membayarkan gaji para guru, kamu pasti sudah menabung banyak di tanganmu. Berikan padaku dengan cepat. Teddy mengulurkan tangan untuk meraihnya dan dihentikan oleh Bu Fuina dan beberapa guru wanita. Hei, ingin memukul seseorang karena memiliki banyak orang? Ketika Shina melihat situasi ini, dia segera membusungkan dadanya dan berkata, Ayo, kalian pukul aku. Coba serang aku. Kalau kalian menyerangku, aku akan menuntut kalian besok dan membuat kalian semua dirumahkan. Kamu jangan terlalu kejam. Dora adalah gadis yang baik. Kalian tetaplah orang yang lebih tua darinya. Apa kalian punya hati nurani kalian dan melakukan ini semua? Beberapa guru wanita tampak marah. Orang macam apa ini? Mereka berusaha sebisa mungkin mengambil uang dari keponakannya untuk memberikan uang putra-putra mereka. Meskipun sesuatu benar-benar terjadi pada putra mereka, itu adalah tanggung jawab orang tua. Apa hubungannya dengan Dora? Paman, Bibi. Isadora membuka mulutnya, dan semua mata tertuju padanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Aku punya uang, tapi aku tidak akan meminjamkannya kepada kalian lagi. Kalau kalian benar-benar mengalami kesulitan, silakan kembalikan uang yang sebelumnya kepadaku, maka aku akan mempertimbangkan untuk meminjamkannya kepada kalian lagi. Apa katamu? Bibimu dan aku seperti ini. Kamu tidak hanya tidak meminjamkan kami uang, tetapi kamu juga meminta uang kepada kami. Kamu ingin memaksa kami mati. Teddy dengan marah berkata, menepikan bangku dan duduk. Dia menyilangkan kakinya dan menyalakan sebatang rokok. Dia memaki. Biar ku beritahu, kalau kamu tidak memberikan uang hari ini, aku tidak akan pergi. Aku akan selalu mengganggumu. Aku akan melihat apa kamu memberikannya atau tidak. Kalau kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya. Aku tidak ingin uang kotor di tangan kamu. Tapi kalau kamu mengatakan hal-hal seperti itu hari ini, kamu harus memberikannya. Kalau kamu tidak memberikannya, kami akan membuat masalah sampai sekolah ini rusak dan tidak dapat dibuka. Shina berkata, berlari ke pintu dan berteriak. Semuanya, ada orang jahat di sini, memiliki uang di tangannya dan tidak mau meminjamkannya, dan menyaksikan keluarga kita menderita, siapapun hakimi dia. Isadora buru-buru menarik Shina dan berkata, Bibi, semua murid ada di kelas. Apa yang kamu lakukan? Apa hubungannya denganku? Cepat berikan aku uangnya. Shina meraih lengan Isadora dan merogoh sakunya untuk mencari kartu ATM. Apa yang kamu lakukan? Wajah beberapa guru berubah drastis, mereka buru-buru bergegas dan menarik orang itu pergi. Kalian tidak boleh mengganggu kakak. Tiba-tiba, para siswa di beberapa ruang kelas berikutnya semuanya bergegas keluar, memimpin beberapa anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun untuk menyeret Shina pergi, dan anak-anak lainnya bergegas naik untuk menjaga Isadora. Isadora buru-buru berkata, Cepat kembali ke kelas. Tidak. Kakak, ada orang jahat, kami tidak akan membiarkan orang jahat mengganggumu. Seorang anak kecil angkat bicara. Ya, kedua orang jahat ini benar-benar menyebalkan. Mereka sering datang untuk menindas kakakku.
Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Ucap gadis kecil lainnya. Anak-anak kelas lain juga bergegas keluar dan mengepung tempat itu. Begitu para guru melihat Teddy dan Shina, mereka mengerti apa yang telah terjadi dan segera menghubungi petugas keamanan untuk menangani masalah ini. Dasar bajingan kecil! Kalian berani ikut campur! Keluar dari sini! Shina sambil bicara, ingin menampar wajah seorang gadis kecil di dekatnya. Begitu dia mengangkat tangannya, tangannya dicengkeram dengan kuat oleh sebuah tangan sebelum dia tamparannya mengenai gadis kecil itu. Menggertak para guru, menggertak keponakanmu. Bahkan sekarang kamu menggertak anak-anak. Kalian benar-benar hebat. Kata Agam dengan sedikit tersenyum. Siapa kamu? Kalau kamu berani menyentuh istriku, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Teddy segera membuang puntung rokok, meraih bangku dan berteriak. Agam tertawa dan menelepon, tetapi alih-alih menghubungi Zack, dia menghubungi Wahyu dan memintanya untuk membawa seseorang. Golongan kiri dan kanan, panggil mereka semua. Untuk menghadapi pecundang semacam ini, kita harus menggunakan cara khusus. Agam telah memberi mereka kesempatan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan uang dan berbalik untuk pergi, Agam hanya akan memberi mereka pelajaran dan peringatan kecil, tetapi sekarang mereka justru ingin melakukan sesuatu pada anak itu. Maafkan aku. Masih memanggil orang? Sial, untuk apa sampai memanggil orang? Teddy mencibir ketika dia melihat Agam menelepon, mengeluarkan ponsel Apple versi terbarunya dan berkata, Hei, nak, apa kamu mengenal beberapa bos di kalangan masyarakat? Panggil mereka ke sini, seseorang akan menyerang orang tuamu, aku sedang di sekolah. Nak, bawa lebih banyak orang. Shina menambahkan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi orang ini pelajaran yang baik. Omong-omong, dia akan menakuti Isadora dan guru-guru ini. Dia akan mengantisipasi agar mereka memberikan uang di masa depan. Menutup telepon, Teddy berteriak-teriak kepada Agam. Nak, berani ikut campur urusan orang lain. Aku akan membuatmu menangis nanti. Cepat laporkan ke pengadilan. Bu Fowina bereaksi dan buru-buru berkata kepada guru lainnya. Menurut nada bicara Teddy barusan, diperkirakan orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang dari masyarakat sosial. Jika terjadi konflik, mudah untuk membunuh orang. Apalagi dengan begitu banyak anak. Jika terjadi cedera, dia tidak bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Hah! Teddy mencibir, sama sekali tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa putra sulungnya cukup baik di luar sana. Dia mengenal orang-orang dari kedua golongan. Orang-orang dari pengadilan juga ke arah mereka. Andrian Taolin, putra sulung, ada di dekatnya. Dia menunggu orang tuanya jika mereka gagal meminta uang. Begitu menutup telepon, dia langsung bergegas masuk ke sekolah bersama 8 hingga 9 orang. Begitu kedua penjaga keamanan itu ingin menghentikannya, mereka dipukuli hingga babak belur menggunakan tongkat. Kak House, apa akan terjadi sesuatu kalau kita begitu kejam begini? Andrian memandang dua penjaga keamanan yang tergeletak di genangan darah dan dengan hati-hati menatap seorang pria dengan rambut pirang. Sial, aku takut. Aku berhubungan dengan masyarakat. Ayahku adalah kepala pengadilan. Aku akan menanggung beban kalau sesuatu terjadi. House memegang sebatang rokok di mulutnya dan menimbang tongkat di tangannya. Apa kamu tahu Donovan? Tentu saja tahu. Andrian berkata dengan kaget. Jangan-jangan Anda pengikut Tuan Donovan? Apa yang Tuan Donovan? Dia itu pecundang. Kata-kata House membuat Andrian takut setengah mati. House mengejek dan berkata, Lihatlah dirimu yang penakut. Biar ku beritahu, Donovan bukan apa-apa. Kakak ini barulah hebat. Kemarin, dia bahkan tidak menggerakkan tangannya dan membuat Donovan bangkrut. Sekarang tidak tahu kemana orang itu pergi. Diperkirakan meskipun mereka tidak mati, mereka tetap saja hancur. Andrian tercengang. Benarkah? Bosmu pasti sangat mengagumkan bahkan Donovan bisa dihancurkan? Kemarin, aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Ketika bosku bahagia, dia bahkan menghadiahiku uang 200 juta. Bukankah itu hebat? Andrian gemetar karena kegembiraan. Dia adalah bawahan House. Sekarang House telah menemukan bos yang luar biasa. Bukankah dia akan terus melambung bersamanya di masa depan? Hentikan omong kosongnya dan tunjukkan jalannya. House melambaikan tangannya dan melangkah melangkah dengan yakin. Andrian menyambutnya dengan senyum menyanjung. Dia berpikir dalam hati, bosku bahkan mampu menghancurkan Donovan. Dasar jalang, tidakkah kamu dengan patuh dan memberikan uangnya sekarang? Bab 890, sejak kapan aku menjadi kakakmu? Isadora, aku sarankan kamu untuk memberiku uang dengan patuh. Kalau tidak itu tidak hanya akan menjadi 600 juta, tetapi lebih besar lagi. Teddy berpura-pura baik dan berkata, Pikirkanlah, orang seperti apa kakak sepupumu? Aku tidak bisa menghentikannya,
dia begitu impulsif. Paman dan aku secara khusus datang menemuimu hari ini dan membawakanmu sekarung kentang. Sikapmu benar-benar mengecewakanku. Kamu mungkin juga mengambilnya dan berakhir membuangnya. Itu sama sekali tidak berbakti. Wajah Shina penuh dengan cemoohan, juga wajahnya penuh dengan kekejaman. Para guru tampak merasa tidak senang melihatnya. Membawa sekantong kentang bertunas dan mengatakan ingin menjenguk Isadora. Dia mengatakan dengan percaya diri. Orang munafik seperti ini sungguh memuakan. Anakku di sini. Shina melihat Andrian berjalan di depan dan membawa sekelompok orang dengan penuh semangat. Dia segera terlihat bangga. Putranya memiliki kemampuan untuk memanggil begitu banyak orang untuk mendukung situasi itu dengan mudah. Bukankah itu House? Anak pimpinan di daerah kita. Teddy sering berjudi dan tertangkap beberapa kali. Setelah berkenalan dengan orang-orang di pengadilan, dia secara otomatis mengenali House. Ketika para guru melihat orang-orang ini datang dengan tongkat yang masih berlumuran darah, wajah mereka sangat berubah. Mereka buru-buru membubarkan anak-anak, tetapi anak-anak bersikeras melindungi Isadora. Paman, aku akan memberimu uang. Kalian bawa orang-orang bersamamu dan jangan sampai melukai anak-anak, kata Isadora dengan wajah pucat. Dia buru-buru mengeluarkan kartu ATM miliknya dan berkata, meskipun dia tahu bahwa agak mampu, dia tidak dapat menerima kemungkinan sekecil apapun untuk menyakiti anak-anak. Berikan sekarang. Sudah terlambat. Teddy mencibir dan berkata, 600 juta tidak cukup, kamu harus memberikan 1 miliar padaku. Kamu! Isadora hampir menangis karena marah. Setiap kali kerabatnya mengalami kesulitan, dia membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Keluarga pamannya datang untuk meminjam uang beberapa kali, dan dia selalu memberikannya. Mengapa mereka tidak memikirkan hubungan mereka dan melakukan sesuatu dengan sangat sadis, bahkan melibatkan anak-anak yang tidak bersalah? Nak, ini dia. Shina melambaikan tangannya dan segera berlari. Dia melirik House dan yang lainnya yang mengikuti di belakang dan memuji. Nak, kamu benar-benar sukses. Bu, apa kamu mendapatkan uangnya? Aku belum mendapatkannya. Ayahmu ingin 600 juta dan belum diberikan, sekarang baru akan diberikan, dinaikkan hingga 1 miliar. Lumayan, 600 juta untuk kami, dan sisa 400 juta untuk Kak House. Andrian mencibir dan menoleh ke House. Kak House, itu di depan. Ketika saatnya tiba, saya akan membaginya dengan Anda dan rekan lainnya. Bagaimana menurut Anda? House menepuk kepala Andrian dengan puas dan memimpin sekelompok preman untuk melangkah ke kantor. Dia berteriak, siapa yang berani main-main dengan orang-orangku? Keluarlah! Bu Fuina segera melangkah maju dan berkata, ini sekolah. Silakan kalian pergi. Aku bisa saja pergi. Beri aku uangnya dan aku akan segera pergi. Kalau tidak, hehe. House menimbang tongkatnya. Itu adalah sekelompok guru wanita dan segerombolan anak-anak, sama sekali tidak cukup untuk melawannya. Halo, saya mengenal ayah Anda. Anda adalah putra Dwiki Pradana, kan? Teddy berjalan keluar dan menunjuk ke kantor dengan senyum menyanjung. Orang itu ada di ruangan. Hei, dia tahu Anda di sini dan terlalu takut untuk keluar menemui Anda. Pengecut! House tersenyum sadis dan ingin masuk ke kantor, tetapi dia melihat seorang pria berjalan keluar. Saat dia melihat Agam, House terkejut dan buru-buru menggosok matanya untuk memastikan bahwa matanya tidak salah. Dia segera membeku di tempatnya. Beberapa preman yang ikut juga tercengang. Mereka juga berada di bar kemarin dan secara otomatis mengenali Agam. Astaga, kamu masih berani keluar? Teddy mencibir, menunjuk Agam dan berkata kepada House. Itu dia! Agam melirik House dan mengenali bahwa dia adalah anggota gengsi pria botak. Orang pertama yang memberikan uang tadi malam adalah orang ini. Bos yang mereka sebut itu kamu? Agam mencibir. Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan bosku seperti itu? Andrian tampak marah dan menunjuk House dengan bangga. Apa kamu tahu siapakah House? Dia memiliki seorang bos yang bisa membangkrutkan Donovan dalam 5 menit tadi malam. Kalau kamu tidak bisa melewatiku, maka kamu tidak bisa melewati Kak House. Kalau bosnya Kak House tahu bahwa kamu bertarung dengannya, dia membunuhmu. Mendengar ini, Teddy gemetar dan berkata dengan kaget. Tuan Muda House yang menghancurkan Tuan Donovan? Donovan sudah terkenal di Kabupaten Yatuari sejak lama. Hampir semua orang di Kabupaten Yatuari tahu bahwa kekuatan Donovan bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti mereka. Namun, sekarang, dianggap apa Donovan itu, bukankah dia sudah dihancurkan oleh seseorang? Orang yang membuat Donovan hancur sebenarnya adalah kakak yang baru saja ditemui putranya. Ini adalah hal besar.
Bukan Kak Harus, tapi bos Kak Harus, lupakan saja. Ayah, tidak ada gunanya memberitahumu ini. Andrian tertawa. Melihat Agam acuh tak acuh, dia berpikir bahwa dia takut konyol. Dia menggoda dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu, apa kamu takut sekarang? Ini sudah terlalu lama, berikan aku 2 miliar. Aku tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya. Kalau kamu tidak bisa memberikanku 2 miliar hari ini, maka kamu harus mempertanggungjawabkannya di sini." Agam mengabaikannya, menatap Harus dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sejak kapan aku menjadi bosmu? Lihatlah kelakuanmu, Kak Harus masih menganggapmu sebagai bos. Apa kamu layak?" Andrian memaki, lalu menoleh ke Harus dan berkata, "Kak Harus, orang ini memanfaatkanmu. Aku tidak tahan lagi melihatnya, tangkap dia." Pupil Harus menyusut dan dia tiba-tiba melihat seorang gadis di kantor, Isadora. Tiba-tiba, dia akhirnya mengerti sesuatu. Tangannya gemetar, dia melepaskan tongkatnya. Kemudian, kakinya menjadi lemas dan dia terduduk di lantai. Di bawah tatapan heran, dia berkata kepada Agam, Kak, aku salah. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Aku benar-benar salah." Segera, orang-orang di belakang Harus buru-buru membuang tongkat mereka dan buru-buru berlutut. Kepala mereka gemetar tak henti-hentinya. Apa yang Agam tunjukkan pada mereka kemarin telah memberi mereka kejutan besar. Donovan, yang telah mengakar di Kabupaten Yatuari selama beberapa dekada, bangkrut dalam waktu 5 menit, dan semua orang di bawahnya disingkirkan. Hanya dalam satu malam, seluruh Kabupaten Yatuari berubah. Pria di depannya yang memulai semua ini. Teddy dan Shina tercengang ketika mereka melihat Harus dan kelompoknya berlutut. Andrian bertanya dengan bodohnya, "Kak Harus, apa yang kamu bicarakan? Orang ini, keluar!" Harus berdiri dan menghantamkan tinju ke wajah Andrian. Dia berteriak, "Kamu mau membunuhku ya? Orang yang aku bicarakan adalah tuan ini." Segera setelah itu, dia menatap wajah tenang Agam. Ketidakpedulian di matanya berubah menjadi ketakutan di dalam hatinya, dan dia buru-buru berlutut. Setelah mendengar kata-kata Harus, Andrian tertegun di tempat. Teddy dan Shina menatap Agam dengan tidak percaya. Orang ini yang menjatuhkan Donovan. Otak mereka berdengung dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, mulut mereka ternganga. "Apa kamu lupa apa yang aku katakan kemarin?" Suara acuh tak acuh Agam perlahan terdengar. Harus mati-matian bersujud kepada Agam dan berkata, "Tuan, aku salah. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan tersambar petir 5 kali. Sudah terlambat, kamu jaga dirimu sendiri baik-baik." Agam mencibir. Sebenarnya, tadi malam Agam mengerahkan kekuatan untuk menimbang sebab akibat mereka. Mereka seharusnya dihukum, tetapi menurut dosa yang dilakukan oleh setiap orang, sebab akibat datang entah cepat atau lambat. Sampai sekarang Harus tidak bertobat, tetapi malah makin menjadi jadi, sama saja dengan membuat dosa-dosanya lebih berat. Waktu pembalasan akan datang lebih cepat. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari tangga, dipimpin oleh Wahyu. Di belakangnya ada sekelompok orang berjas dan sepatu kulit, beberapa dari mereka mengenakan identitas dari pengadilan. "Seseorang dari pengadilan!" Teddy sangat gembira. Ayah Harus adalah kepala pengadilan. Orang-orang ini pasti dipanggil oleh Harus. Andrian juga berkata, "Kak Harus, seseorang dari pengadilan ada di sini. Cepat bangun, Kak!" Harus tampak bingung, tetapi ketika dia melihat ke atas, giginya bergetar. Dia melihat beberapa orang yang mengikuti Wahyu ke kiri, semuanya adalah pemimpin terdahulu di Kabupaten Yatuari. Sementara beberapa orang di sebelah kanannya, ayahnya juga ada di sana, tetapi posisi orang lain jauh lebih tinggi dari ayahnya. Mereka jelas tidak dipanggil oleh ayahnya.